karena berbahaya di luar tuh, kalau dibuka terus sangat berbahaya. Takutnya kadang juga akhir-akhir ini kan banyak kejadian yang terjadi di sini. Shalom Sobat Kekasih Tuhan, sengsara, wafat, hingga kebangkitan Tuhan Yesus diperingati setiap hari Paskah bagi kita umat Kristiani. Lalu, mengapa kubur Yesus dijaga sejak awal kebangkitannya 33 Masehi yang lalu hingga saat ini? Jadi pada waktu itu untuk memastikan bahwa murid-murid Yesus tidak dapat berkomplot dengan menyusun kabar burung tentang adanya kebangkitan Tuhan Yesus, lalu Pilatus memerintahkan agar materai resmi pemerintahan Romawi dibubuhkan pada kubur Yesus untuk memperingatkan para perampok kuburan pada masanya. Para pemuka agama juga mengingat bahwa Yesus pernah berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Sehingga setelah Yesus dikubur, mereka meminta Pontius Pilatus, gubernur Yudea, untuk memberikan materai dan penjaga kubur itu sampai hari ketiga dan juga sampai hari ini. Mari kita saksikan kisah Suster Rosita sebagai penjaga makam Yesus yang satu-satunya dari Indonesia. Ini kapela selalu dikunci karena berbahaya di luar tuh, kalau dibuka terus sangat berbahaya. Takutnya kadang juga akhir-akhir ini kan banyak kejadian yang terjadi di sini di Israel. Salah satunya mereka buang patung Tuhan Yesus di flagellation. Jadi ini kapela kan apalagi di luar, jadi selalu dikunci. Ada hariannya 3 hari ya. Foto suster. Foto bareng Suster Rosita ya. Ayo. Oke, jadi foto semuanya $5. Ini duit. Jadi para saudara saya itu hari ini dengan ibu tidak bisa masuk. Saya sudah 4 kali, tetapi baru hari ini bisa masuk ke kubur Yesus. Karena tiba-tiba susternya datang tanya, Romo dari mana? Dari Indonesia. Indonesia di mana? Dari Bejawa. Ternyata saya juga dari Bejawa. Lalu beliau berbicara dengan temannya dan saya bisa masuk. Lalu saya bilang saya bisa masuk, tapi kedua orang tua ini opung. Ini opung ini dari Siantar. Jadi tidak bisa masuk. Lalu saya bilang, suster bagaimana saya bisa masuk tapi 2 orang ini tidak bisa masuk. Kemudian suster mengantar sendiri ibu-ibunya ini dari Indonesia. Terima kasih banyak suster ya. Senang ketemu kalian di tempat begini, kita dari bagaimana? Istilahnya orang asing sekali ketemu dengan orang sendiri, jadi rasa senang. Rasa senang, aduh suster. Apalagi kan sangat sulit orang untuk datang ziarah di sini. Iya Di benar. sini kan kita sebagai orang Indonesia untuk mendapat ini visto sulit setengah mati di sini. Bisa setengah mati di sini. Iya. Jadi kalau setengah mati, jadi di sini itu istilahnya ya kita sebagai orang Indonesia 1-2 orang lah bisa masuk ke sini. Masuk di sini. Tapi kan sekarang kan sudah mulai pelan-pelan mulai buka, tidak seperti dulu. Ya. Baik suster, tadi kan suster cerita katanya mau masuk ke sini itu susah tuh orang tua. Iya. Tapi sebenarnya suster itu asal dari mana? Saya asal dari Soa. Soa di mana? Di Loa kah? Di Piga kah? Di Sina kah? Di Ngapeo itu. Ngapeo di mana? Dulu kan masih masuk, desa masuk. Oh masuk. Libu Ngapeo Piga sebelum masuk Piga. Lalu suster tugas di sini itu seberapa lama? Sejak tahun lalu, dari tahun bulan lalu. Sebelumnya di mana? Sebelumnya di Italia. Suster biara apa? Sore suster bahasa Indonesia. Bahasa ini. Oke, bahasa ini sih ya, bahasa Italia sih tidak apa-apa. Sore Francescane di Santa Elisabetta, Hungaria.
Sore Franciskane di Santa Elisabetta. Berarti anggota Fransiskan dari Santa Elisabeth atau bagaimana? Iya, Santa Elisabeth Hungaria. Oh, Santa Elisabeth Hungaria. Para saudara, ini ternyata salah satu yang menjaga kubur Tuhan ini orang dari Indonesia. Dari Indonesia, dari NTT, dari Ngada, dari Soa, dari mana tadi? Dari Soato, dari yang satu lagi? Ngapeo. Aduh, luar biasa, Suster. Pengalaman Suster, 1 tahun ini? Belum sampai 1 tahun sih, baru beberapa bulan di sini. Memang di sini tuh, ya istilahnya, kalau kita mau datang ke sini, masuk di kubur, jadi banyak orang, no. Jadi biasanya di sini buka pagi jam 5 pagi, tapi biasanya kalau jam-jam begini sulit. Jadi kadang juga tergantung dari di sini juga kita bilang sulit gampang lah. Hidup berbagai agama. Jadi ini kita mulai dengar ini bunyi azan. Apa? Kalau siang-siang begini namanya apa itu? Orang Muslim mulai berdoa, orang Katolik datang mengunjungi kubur Yesus. Demikianlah indahnya bersaudara, Suster ya. Sebagai saudara di sini banyak orang Muslim juga di sini. Tetapi ngomong-ngomong, Suster nama siapa? Nama saya Rosita. Suster Rosita isi soa. Di Singapura. Aduh, Suster. Aduh, saya dengar, mungkin saya dengar salah. Karena kan mereka di sini, terus saya lihat pater yang di sini kan di atas itu. Pater Erens itu paman kandungnya teman kelas saya. Ya, sambil kita ngomong ke situ, kita mau orang pasti mau tahu nih, Suster tugas di sini misalnya spesifik itu tugas gimana? Tugas? Di sini kami ada rumah penginapan. Rumah penginapan 3 menit dari sini ke atas itu kami ada rumah penginap untuk para ziarah. Oh, penginapan. Lalu untuk di wilayah ini, wilayah suci ini, tugasnya? Ada satu tugas untuk kapela di sini. Kapela apa itu? Kapela Franki. Kapela Franki itu kapela apa? Coba dijelaskan. Itu kapela Franki itu kapela di mana? Untuk ini 3 Maria yang datang mengunjungi Yesus. Maria Magdalena, itu yang waktu resurrection ya, no? Waktu kebangkitan itu? Iya, di sini. Mereka turun dari sini ke kubur sana. Kejadiannya itu di kapela di mana Suster bertugas di situ. Aduh, luar biasa. Terima kasih banyak, Suster. Sehat-sehat terus. Dengan Oma 2 ini pasti hari ini senang sekali ini. Oma ini dari Pematang Siantar, Oma ini dari Aimere. Pater dari Aimere. Tinggal di Bejawa. Dulu SMA di mana? Saya SMA di Soa. Hanya cuma tadi, karena saya kan di atas itu bersih. Saya lihat ini pakai bere satu. Ya, demikian para saudara. Jadi 4 kali sebenarnya saya sudah ke sini. Ini kali pertama saya masuk kuburan. Ya, ini karena dengan Suster yang membantu tadi bicara dengan temannya dari yang kebetulan yang jaga ini orang dari ada satu orang yang di sini Italia, lalu saya oleh diperkenankan masuk. Inilah suasana ketika Suster Rosita membuka pagar pintu masuk di dalam ruangan kapela tempat Yesus dikuburkan pada masanya. Sungguh menjadi kebanggaan bagi orang-orang yang bisa tembus ke dalam tempat ini karena tidak sembarangan dibuka oleh para peziarah. Sungguh menjadi kebanggaan bagi Pastor Vincent yang sempat berkunjung ke tempat bersejarah bagi umat Kristiani ini, dan inilah suasana di dalamnya. Ini memang pilihan khusus orang bisa jaga di sini, Suster. Ini kapela apa tadi Suster bilang? Ini namanya kapela Franki. Ini para saudara, ini kapela berada di ketinggian ini. Di ketinggian dan tidak sembarang orang bisa masuk ke sini. Saya hari ini istimewa sekali, memang kebetulan bertemu lalu ya boleh ada kesempatan untuk bisa masuk ke sini. Iya, bagaimana Suster? Ini kapela selalu dikunci karena berbahaya di luar tuh, kalau dibuka terus sangat berbahaya. Takutnya
kadang juga akhir-akhir ini kan banyak kejadian yang terjadi di sini di Apa Israel. itu? Salah satunya mereka buang patung Tuhan Yesus di flagellation. Jadi ini kapela kan apalagi di luar, jadi selalu dikunci. Ini kan hanya beberapa meter di Iya. samping. Ini di samping Golgota dulu ini pintu terbuka, dulu masuknya lewat sini ke sana, tapi sekarang kan jadi sudah tutup. Keadaan sangat berbahaya karena ada tangga kan naik turun, banyak orang takut jatuh, berbahaya. Jadi bagi mereka juga berpikir, bagi para yang sudah tua lah istilahnya, yang sudah tua, jadi mereka setengah mati untuk naik tangga, jadi mereka lewat di sana kan hanya beberapa tangga saja toh. Yang di sebelah itu ya? Ya, Golgota. Jadi Kalvari. sebelah, kalau tadi kita melewati Golgota, di sebelah ini orang penuh di sebelah itu. Lalu kita akan turun ke bawah ke di mana? di tempat Tempat Tuhan Yesus yang ambil dari salib. Kapan itu? Pengapanan, terus langsung dibawa ke kubur di sana tadi yang pater masuk. Itu. Setelah dikuburkan, lalu peristiwa resurrection itu, itu di kapela ini. Ini lihat Bapak Ibu, Ada itu. khusus sekali dengan sekali lagi memang ketika orang datang berziarah tidak mudah untuk mengunjungi situs terutama kubur Yesus ya, kubur Yesus karena banyak orang sebenarnya. Karena banyak orang yang datang ke sini tidak sempat untuk masuk ke dalam karena ya istilahnya kita banyak yang buat baris berbaris, kadang juga harus butuh waktu karena banyak orang. Seperti tadi saya bilang, saya datang ke sini sudah 4 kali, tapi baru pertama kali tadi saya masuk kubur Yesus karena bertemu dengan suster. Mungkin karena jadwal yang diatur terlalu kesiangan. Kalau datang pagi mungkin. Ya karena bukannya jam 5 pagi, pagi lebih kurang. Dapat siang kalau sudah jam 8 ke atas itu di sini penuh. Oke, terima kasih banyak suster. Tadi tembok ratapan, Domo Gerok, gereja Santa Ana, Kolom Bethesda, gereja Makam Kudus, makan siang, Bukit Zion. Tuh, habis itu makan Raja Daud, baru gereja Saint Peter Jalan. Itu dari mana? Dari Flores. Sama orang sama foto bareng suster Rosita ya. Ayo. Oke, jadi foto $5. Ayo. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke. Bapak tadi kalau fotonya juga dong. Of course. With Sister Flores. Ya. Reminder. Sudah 3 bulan. Oke. Ayo, Mama, ayo Mama. Foto. Ayo semua. Oke. Ayo, foto cepat.
kasih sobat saudara sekalian telah menyaksikan video yang mengingatkan kembali kepada kita tentang kisah kebangkitan Tuhan Yesus. Bangkitnya Yesus Kristus telah membuktikan kebenaran nubuat yang tercatat di dalam Alkitab firman Tuhan. Maka berbahagialah bagi mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, sebab kematian jasmani bukanlah merupakan akhir yang mengerikan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, menyayangi dan mencintai kita dengan cintanya yang tulus. Mohon maaf bila ada salah kata di dalam channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan shalom.